Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah fillah rahimakallah. Alhamdulillah, ba'da kita melakukan salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang salat subuh lewat lisan Rasulnya menjanjikan fahuwa fi zimmatillah, ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kemudian ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada hari itu, insya Allah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat pun, ini adalah ikhtiar kita bagaimana menjadikan wafatnya kita adalah wafatnya husnul khatimah insyaallah. Jamaah fillah rahimakallah, melanjutkan dari apa yang pernah saya sampaikan di 2 pekan yang lalu terkait dengan meraih pertolongan Allah. Maka pola kehidupan ya, yang biasa dijalani oleh setiap kita itu kan berawal atau ada dalam posisi entah dia punya impian untuk meraih sesuatu, pengen berumah tangga, pengen punya anak yang sholih, pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pengen haji, umroh dan sebagainya, atau pada saat yang sama dia sedang ada dalam posisi punya masalah. Ini pasti ada di setiap kita di keadaan atau saat yang bersamaan. Nah, kemudian kita merumuskan ya, memproses itu dengan upaya, dengan ikhtiar. Akhirnya muncul 2 hasilnya. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Ya. Sukses itu bisa meraih apa yang dia impikan, sekalipun panjang perjalanannya, atau mungkin ada yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit di antara manusia kemudian gagal. Ya. Yang nantinya kegagalan yang paling besar adalah ketika mati dalam kondisi su'ul khatimah. Itu adalah kegagalan yang paling besar. Nah, dalam pembahasan terdahulu saya sudah menjelaskan bahwa masalah atau ujian ini ada di 3 poin ini yang paling besar ya, yang paling besar. Saya sebut PHK ya. Penyakit, hutang dan keluarga. Ini yang paling besar berkisar di 3 poin ini berdasarkan survei. Nah, inilah yang menjadikan dasar Allah pengen tahu seberapa besar kadar keimanan dari setiap hambanya terhadap apa yang Allah sudah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apakah mereka menolak, apakah kemudian menerima, atau dengan ujian ini mereka justru malah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena masih merasa disayang. Ya, karena masih merasa disayang. Karena semua musibah, sepanjang kita sadar dan masih connect dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah satu hal yang layak untuk kita syukuri. Ya, sekalipun mungkin menurut kacamata orang awam di luar sana, apa yang layak untuk disyukuri. Ya. Kemudian sampai sebagian di antara kita melihat bahwa
cuman masalah demi masalah yang terbesar. Sehingga bahkan untuk sekedar mensyukuri saja pun dari kenikmatan yang lain yang Allah turunkan pada saat bersamaan, bahkan kenikmatan itu jauh lebih besar dibandingkan masalahnya, dia tidak melihat itu. Ya. Kemarin sudah saya ilustrasikan bahwa kalau seandainya lantai ini kita tutup ya dengan tisu, kita masih bisa melihat ada sisi yang lain, bagian atas yang belum tertutup, bagian jarak pandang kita sejauh dari apa yang kita bisa lihat belum tertutup tisu. Kita masih bisa melihat ada sisi kenikmatan yang Allah berikan pada kita yang layak untuk kita syukuri. Tapi seandainya mata hati yang tertutup, ya, mata kita nih tertutup, kita nggak bisa melihat sisi yang lain kecuali apa? Sekedar tisu. Semua diliputi oleh tisu, semua diliputi oleh masalah. Maka masalah dalam pandangan kita, orang yang tertutup hatinya hanya sekedar masalah yang dia lihat. Dia tidak melihat apa sisi dibalik masalah yang Allah berikan. Bahkan dia tidak menyadari, ya, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan masalah itu supaya dia bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa berjalan, bergerak. Tapi karena saking merasa besarnya masalah yang dia hadapi, bawaannya pengen mati aja tuh. Enggak ada satupun sisi yang layak untuk dia syukuri. Ya. Nah, ini yang sering kali terjadi pada kita. Padahal rumusnya adalah sebagaimana tadi yang dibacakan oleh imam kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak mungkin Allah memberikan masalah, beban, ujian kecuali kita bisa keluar dari permasalahan itu. Dan Allah ingin melihat hasilnya gitu. Ya. Tetap dengan goncangan-goncangan yang ada, tetap dia mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang layak untuk dia sembahi. Ya, sebagaimana Nabi Ayub. Ya. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan syaitan, iblis, ya, untuk menggoda dan menguji Nabi Ayub alaihissalam, hanya semuanya dihilangkan dari sekitar Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari keluarganya, usahanya, ya, anak-anaknya, bahkan masyarakatnya pun juga menjauh ketika itu. Ya, sampai dengan detik ketika penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala belum terganggu, belum meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Kenapa? Ketika ditanya, malu aku. Sakitku ini baru berapa lama? Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sekarang aku dapati. Ya, beda dengan kita, ya. Baru sedikit aja sudah ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu, ya. Padahal rasakan dulu tuh kegelapan. Ya, nanti di ujung saya akan ceritakan sedikit sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan atas perintah Allah. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah sesungguhnya berfirman kepada ikan yang menelan, wahai ikan, telanlah Nabi Yunus, tapi jangan sedikit pun kulitnya tergores. Ya. Wahai ikan, telanlah Nabi Yunus, tapi jangan sedikit pun kulitnya tergores. Artinya apa? Sebesar-besarnya goncangan, sebesar-besarnya ujian, Allah masih menjaga sepanjang kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak berlaku zalim dengan ujian-ujian itu. Ingin kemudian membinasakan gitu? Enggak, kecuali memang layak untuk itu. Kitanya semakin menjauh, kitanya kemudian berontak. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah dia tetap
ya, mengikuti, kemudian melakukan perenungan, mencermati, ini pasti kesalahan aku. Keluar dari lisannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Dia kan keluar dari daerahnya, ya, meninggalkan kaumnya. Kenapa? Karena ternyata kaumnya diberikan peringatan, nggak mau untuk mengikuti. Marah dia, ya. Digambarkan Allah SWT, dia zahaba, pergi, ya, berangkat, meninggalkan dalam kondisi apa? Mughadiban, dalam kondisi marah kepada kaumnya. Kenapa kaumnya nggak mau menerima apa yang dia sampaikan? Maka dia kemudian tinggalin aja. Nah, maka kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah la ilaha illa anta. Sungguh kesadarannya membawa pada apa? Yang memberikan hidayah kepada kaumnya bukan dirinya, ya, bukan dirinya yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illa anta, ya Allah, sungguh tidak ada yang memberikan hidayah kepada mereka kecuali Engkau, ya Allah. Maka mohon maaf, ya, ketika kita pun berupaya untuk melakukan syiar-syiar atau apapun, bahkan kepada orang terdekat, maka pertama kali yang kemudian Allah rumuskan ketika, ya, bi'sah Rasul Muhammad SAW, apa yang kemudian dijadikan bekal, ya, qumil laila illa qalila qum fa'andir. Setelah itu kemudian memberikan peringatan, ya, ya ayyuhal muzammil, ya, diberikan bekalan apa? Lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisan kita yang menjadikan seseorang dapat hidayah. Bukan lisan kita juga yang menjadikan dia mau melakukan apa yang kita inginkan, bahkan orang terdekat kita. Kenapa kemudian kita marah? Maka di tengah kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam melakukan menikmati, gitu, ya, menikmati, ya, kegelapan yang dia dapati. Ada 3 kegelapan menurut para ahli tafsir. Kegelapan dalam perut ikan, kejadiannya malam, kegelapan malam, dan ada di dasar lautan yang dalam, ya. Nah, kalau Nabi Yunus alaihissalam ada dalam 3 kegelapan, kadang-kadang seseorang berlapis-lapis tuh. Sudahlah dia di PHK, sudahlah kemudian, ya, istrinya membangkang, ternyata juga dia kena COVID, ya. Belum lagi ternyata datang debt collector menagih hutang dia yang belum terbayar. Allahu Akbar. Apakah dengan itu Allah bermaksud zalim? Enggak. Allah pengen kita merasakan, menikmati kegelapannya dulu, ya. Jangan berontak, rasakan dulu, nikmati kegelapan yang Allah berikan. Sungguh kegelapan itu adalah kabar gembira buat orang-orang yang menyadari, supaya apa? Dia kembali kepada Allah. Rumusnya sebagaimana ayat yang kemarin saya sampaikan ini, kan, hal-hal yang baik sekalipun musibah itu datang dari Allah, tapi hal-hal yang buruk itu sebab diri manusia itu sendiri. Jadi itu yang perlu kita pegang, ya. Jadi kalau kita merasakan ada dalam posisi itu, jangan dulu kegeeran bahwa itu adalah ujian, ya. Jangan dulu kegeeran. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang memang karena kesalahan kita yang banyak. Allah pengen menegur kita lewat apa yang Allah timpakan. Maka kembali kepada Allah, ya. Semua ayat-ayat terkait dengan teguran, ujian, menginginkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di ujung saya ingin sampaikan, ya,
sekalipun nanti pertolongan Allah yang Allah akan berikan dan kita harapkan, tapi jalan keluarnya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebetulnya poin dari apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Rumus pertolongan dan rizki dari arah yang tidak terduga itu adalah kuncinya satu, takwa. Dan dia mengiring pada takwa. Mohon maaf. Ketika Allah berfirman, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang kita melakukan infak satu atau kebaikan satu, maka Allah akan berikan 10 yang semisal. Maka boleh enggak kita berinfak untuk mendapatkan 10 kebaikan atau 10 balasannya? Boleh enggak? Boleh, tapi dia salah. Dia cuma nanti akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 balasan yang Allah janjikan. Betul, Allah tidak ingkar janji dengan apa yang disampaikan. Tapi dia salah. Kenapa? Karena Allah menginginkan takwanya dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga ayat-ayat yang lain yang meminta kita kembali. Nah, meminta kita kembali adalah takwanya itu. Pertolongan dan jalan keluar, rizki yang tidak diduga-duga, sesuatu yang sudah satu paket. Ya. Jadi kalau kemudian takwa adalah pintunya, maka di dalam ini ada pertolongan dan rizki yang tidak diduga-duga. Ya. Jadi kuncinya takwa, baru kemudian pertolongan. Tapi ada yang kemudian langsung kepada pertolongan, cuman itu yang dia dapat. Ya. Sekalipun dia melakukan itu dengan keyakinan, tapi Allah ya pengen kita melakukannya hanya lillah. Ya, mendekat kepada Allah, maka Allah berikan itu sebagai satu keotomatisan. Jamaah firman, ini kan ya yang kemarin kita bahas, bedanya adab, teguran atau ujian, ya waktunya lama cenderung bertambah, kemudian jalan keluarnya terasa sempit. Ini kalau lagi ditegur, lagi diazab nih, ya bertambah bahkan. Ya, tapi kalau ujian, karena memang Allah menimpakan bukan karena kesalahan dia. Jadi cuma sebentar aja untuk level untuk naik level gitu. Ya. Kemudian jamaah firman, kita menyaksikan ada fenomena seperti ini. Ada orang tidak sholat, maksiat jalan terus, tapi kok bisnisnya jalan, ya bahkan meningkat, penampilannya tambah keren, mobilnya mewah, rumahnya besar. Pertanyaan kita, kenapa? Karena memang Allah juga sudah memberikan ya gambaran orang-orang semacam ini. Inilah fenomena istidraj. Ya. Terkadang mohon maaf, kita ditimpa musibah. Kita pengen jalan keluar. Kita kemudian melakukan hal yang justru malah tambah jauh dari Allah. Tapi apa? Allah berikan jalan keluarnya lewat apa yang dia lakukan. Ya. Bukannya kembali kepada Allah tambah jauh. Sekalipun apa? Dia dapat jalan keluarnya. Nah ini ayatnya adalah ini. Ya. Ketika seseorang tambah lupa, maka semakin dibuka. Ketika kemudian makin gembira, siksaannya itu udah tinggal di depan mata tuh. Ini rumus istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna, kata Allah, aku buka semuanya. Ya. Ketika Allah apa? Istidraj. Tapi kemudian kita bertanya,
saya kayaknya selama ini melupakan Allah. Ya, ini nantangin nih ceritanya. Saya kayaknya selama ini melupakan Allah. Tapi kenapa yang nggak dibuka? Jangan salah, itu masih tandanya Allah masih sayang dia. Tidak diistidraj. Pak, Bu, saya ambil gelas nih, ya, saya jatuhkan di sini, teh, pecah, tapi tidak separah kalau saya angkat, teh, dia seneng kan? Seneng. Begitu tambah seneng, dibanting, jepret, sampai kata Allah, mereka mublisun, ya, kaget nggak bisa ngomong apapun, diam terpana, kaget luar biasa, dan tidak sedikit yang mereka gila, dibanting. Ya. Nah, maka ketika kemudian kita ada lupa-lupa dikit, sesungguhnya Allah masih sayang, ya, tidak langsung membukakan tuh, masih rumusnya apa? Kita berarti lagi ditegur karena kesalahan. Yang harusnya kita lakukan bukan bertanya kenapa, segera lakukan apa? Istighfar, pertaubatan, kembali kepada Allah, maka Allah akan mengangkat. Maka yang kita inginkan dari semuanya adalah apa? Gimana caranya mendatangkan pertolongan Allah ketika kita ada dalam dua kondisi tadi? Pengen meraih impian atau kita keluar dari musibah atau masalah. Nah, jamaah firaqullah, kita kuat ketika kita dekat dengan Allah. Allah akan dekat ketika kita taat. Ini rumusnya. Ya. Namun maaf, ada musibah yang lebih besar dari apa yang kemudian kita prediksi. Ya, bahkan dibandingkan musibahnya itu sendiri. Yaitu apa? Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, adalah ketiadaan rasa adanya Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Itu musibah yang lebih besar dibandingkan musibahnya sendiri. Kita nggak nyadar, ya, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang mengatur semuanya, bahkan memberikan apapun kepada apa yang kita lakukan atau kita harapkan. Bahkan tangan saya bergerak begini pun, ya, harusnya kita sadar bahwa ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saudara kita boro-boro bisa mengangkat begini, cuma terbaring. Yang ada apa? Matanya kedip. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup dia, enggak mati. Ya. Jadi musibah terbesar adalah ketika kita enggak merasa dekat dengan Allah dan Allah hadir di kita gitu. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah apa? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya keinginan, kita enggak membawa itu di perenungan kita, di sholat-sholat kita. Dan kita juga jarang untuk kemudian minta dibersamai. Punten, kita ke kantor, orang yang merasa pengen dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia keluar, ucapannya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi punten, bukan otomatisasi lisan. Ini harus lahir dari hati gitu. Itulah yang dimaksud dengan rasa adanya Allah. Maka agama sesungguhnya adalah nilai rasa. Ya. Ada nggak perasaan itu? Dan kita merasakan betul getaran-getaran, ya, bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada di hati-hati kita. Ya. Kita nggak terburu-buru takjub dengan
apa yang kita lihat, tapi kita takjub kepada yang membuat itu semuanya terjadi. Ya. Tidak kemudian kita mengatakan, wih hebat kamu ya sekarang, udah luar biasa. Enggak. Ya. Ketika dia ada kedekatan, justru pertanyaannya adalah, begitu melihat kesuksesan seseorang, langsung hatinya kemudian connect. Ini dia sukses karena istidraj atau karena ketakwaan. Dia tidak gampang untuk kemudian menilai sesuatu apa yang membuat dia takjub sebagai satu kehebatan. Nih, nanti dalam ujung jalan keluar bagaimana bisa mendapatkan pertolongan Allah, saya akan sampaikan ikhtiar iman maksimal. Sebagaimana khutbah saya kemarin, ya. Karena kalau kemudian sekadar ikhtiar maksimal hanya akan menjadikan pongah seseorang bahwa apa yang dia dapati adalah karena keterampilan dia, karena ilmu dia. Sebagaimana ucapan Qarun, ya, ala ilmi indi. Allah, apa yang Allah datangkan, apa yang kemudian didatangkan itu adalah karena keilmuan yang saya miliki. Itu Qarun. Dia tidak merasakan adanya Allah. Ya. Tidak merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sadar betul dengan apa yang Allah, ya, titipkan kepada dia ketika dia merasakan adanya Allah, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan sepanjang itu ada dalam konteks yang Allah ridhoi. Ya. Maka orang-orang yang hari ini, mohon maaf, ada dalam kondisi yang tangannya menggenggam kuat, tidak mau mengeluarkan, tidak mau berzakat, tidak mau kemudian berinfak sedekah, karena dia sesungguhnya tidak yakin dan tidak ada adanya Allah dalam hatinya. Ya. Pada saat yang sama Allah berikan anugerah ya. Anugerah itu kebalikan dari musibah. Dan anugerah itu dua-duanya bisa sesuatu yang baik menurut kacamata manusia, ya. Dan ada juga anugerah yang sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana kisah sahabiah yang punya penyakit epilepsi kemarin. Sesungguhnya itu adalah anugerah yang Allah berikan. Sekalipun berupa penyakit. Ya. Beda ya antara musibah dengan anugerah. Dan dua-duanya ada dalam dua peluang. Kebaikan menurut kacamata manusia dan keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai. Anugerah juga sama. Ya. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk menurut kacamata manusia. Tapi dalam pandangan Allah, anugerah adalah sesuatu yang baik menurut Allah, dan musibah adalah sesuatu yang tidak baik yang Allah ingin tegur, ingin ingatkan kepada hambanya untuk kembali. Jamaah firman. Nah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Ridho dulu, sebagaimana sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, maka kemudian Allah akan meridhoi. Terima dulu, nikmati dulu kegelapan yang Allah hadirkan kepada kita, sadari betul itu adalah kesalahan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Nah ini, pertama, pola pertolongannya adalah niat kuat, lurus, dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Luaskan. Jangan persempit hanya sekedar apa? Impian tercapai atau musibah keluar gitu. Jangan itu. Ya. Maka yang perlu kemudian kita lakukan apa? Bukan hanya gimana caranya kita bisa mendapatkan impian, gimana caranya kita bisa keluar dari musibah, tapi pertanyaan yang dibalik, diganti menjadi why.
Sekuat apa alasan kita supaya Allah menolong kita? Apa alasan kita? Bukan bagaimana caranya, tapi hadirkan alasan yang cukup kuat supaya Allah menolong kita. Maka kalau kemudian kita cermati dari artikel atau dari pola kehidupan seseorang, dia cuman PNS biasa, ANS, ASN sekarang, cuma sekedar guru, tapi luar biasa, dia punya rumah yang menampung anak-anak yatim dan duafa, dia kemudian biayai semuanya. Pernah dengar begitu? Ya, dia mungkin pegawai biasa rendahan, tapi kok bisa ya mengumrohkan, menghajikan orang tuanya? Padahal kalau kemudian secara kasat mata, ya kasat mata, nggak mungkin. Perhitungan di atas kertas mengatakan nggak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Maka ketika kemudian Allah memberikan itu semuanya, hal pertama yang harus kemudian kita lakukan adalah luaskan niat. Ya Allah, keluarkan saya dari permasalahan ini, ya, karena permasalahan ini sudah sangat mengganggu saya, sampai saya kemudian hampir-hampir dibuat tidak yakin lagi kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami seperti itu, ya, keluarkan kami dari permasalahan ini ya Allah. Ya, itu kan apa? Berupa penghambaan, penyembahan kepada Allah, supaya yang bersangkutan terus menyembah Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dalam perang Badar, ya Allah, seandainya kau tidak memenangkan peperangan kami hari ini, innaka lam tu'bad abadan, engkau selamanya tidak akan pernah disembah lagi. Ya Allah, seandainya engkau tidak mensolihkan anak-anak kami ya Allah, apa lantas yang terjadi pada kami tentang akhirat kami ya Allah? Pasti engkau akan menyeret kami ke neraka-Mu ya Allah. Kami enggak kuat. Kami enggak kuat. Tidak sekedar anak kita baik, tidak sekedar anak kita solih, tapi kita gantungkan kepada Allah supaya kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang sempurna. Ya, dalam kondisi yang sempurna. Maka jangan segan-segan Pak Bu. Ya, ketika kita pengen meraih impian, canangkan impian yang terbaik. Ya. Dan lakukan nanti ikhtiarnya, ikhtiar iman maksimal. Nah, disinilah permasalahannya. Terkait dengan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi, tentang jalan keluar yang Allah berikan. Nah, niat ini penting, Pak Bu. Ya, niat ini penting. Kenapa? Ibaratnya paket. Kalau dikirim, alamatnya salah, pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Kalau alamatnya nggak benar, ya, hadis Rasul Muhammad SAW, ya, hadis Umar biasanya di apa terkenalnya begitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan menyampaikan tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, kalau niatannya salah, ini hal fundamental. Kita sudah capek-capek, tapi niatannya salah. Boleh jadi proyek, ya, impian kita, sekalipun kemudian nilainya akhirat, nilainya, tapi ternyata niatnya salah. Bisa jadi proyek itu berhenti itu, ya, atau nggak pernah mungkin bisa dicapai. Ya Allah, saya pengen haji ya Allah, pengen umroh ya Allah, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal ya, supaya saya bisa haji umroh. Tapi niatnya apa? Kalau sudah haji, masuk tuh dalam jajaran pengurus DKM Al-Ikhlas, pengen disebut sebagai bagian dari anggota persaudaraan haji.
Enak kali ya kumpul dengan orang-orang haji. Tok cuman itu. Ya. Ya Allah, jadikan anak saya hafizah. Ya, lihat, hafiz itu kan baik ya. Dan seolah digantungkan ke akhirat. Tapi ternyata dia punya niatan yang lain. Ya, pernah satu ketika dia kemudian ada temannya hafiz, anaknya nih, kemudian dipanggil di panggung, orang tuanya dipanggil juga. Siapa orang tuanya? Ya Allah ya Rabbi. Dia sibuk dengan apa? Pesona manusia yang dia inginkan, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal mendasar yang perlu kemudian kita lakukan di awal. Banyak orang berbicara niat, tapi sesungguhnya dia juga terjebak pada niatannya itu sendiri. Maka yuk bersihkan. Jangan-jangan kita ada dalam posisi yang salah. Kebaikan sekalipun yang Allah berikan, sesungguhnya itu musibah buat kita. Teguran. Allah pengen kita meluruskan tuh. Ya. Tapi begitu kemudian diluruskan, ya Allah, berdatangan itu pertolongan Allah. Rizki juga Allah tidak hitung-hitung bi ghairi hisab. Allah berikan. Siapa orang yang kemudian kita lihat hari ini, yang semua orang bisa melihat kasat mata lah, ya, sehingga kemudian kita sama-sama sepakat bahwa orang itu ada dalam kondisi yang takwa, dan konsekuensinya adalah apa? Diberikan selalu jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa misal? Ketika kemudian kita satu tag gitu ya, coba lihat, dia selalu ada dalam pertolongan Allah tuh, dilindungi. Ya. Ulama-ulama kita yang hanif, yang lurus, ya, coba lihat, selalu ada dalam pertolongan Allah. Bahkan ketika ada dalam ancaman-ancaman tertentu, yang lain mungkin bergelimpangan, dia kemudian apa? Masih tetap berteriak takbir ketika itu. Ya. Padahal ada dalam ancaman yang nggak mungkin itu terjadi. Dan rizkinya coba lihat, rizkinya dibukakan. Rizki itu tidak sekedar harta, bahwa bahwa orang-orang semakin hormat kepada dia, semakin mendudukan dia. Oh iya, semakin banyak orang-orang yang kemudian ikut dengan apa yang dia fatwakan. Itu adalah rizki yang min haitsu la yahtasib. Kan banyak ya. Misal Mbah Maimun aja. Ya. Allahu Akbar. Allah muliakan, meninggal pada saat haji. Pesantrennya, santrinya, Allahu Akbar. Sampai dengan hari ini, namanya luar biasa. Ya, Allah muliakan sedemikian rupa, rizkinya ya ditambah. Ya, coba lihat. Itu kan sebagaimana yang kita lihat juga dari sosok para anbiya dan rasul terdahulu. Apakah rasul bergelimpangan hartanya? Ya. Tapi ketika kemudian dibutuhkan untuk peperangan, ya, kan sedikit ya yang mengekspos tentang bagaimana peran rasul memberikan sumbangsi di konteks peperangan-peperangan itu. Kalau sahabatnya saja Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya, apatah lagi Rasul Muhammad SAW. Dan selalu kemudian pertolongan itu Allah datangkan. Tidak ada satupun peperangan yang dipimpin oleh Rasul Muhammad SAW kalah. Tidak ada. Termasuk Uhud. Uhud itu adalah peperangan yang Allah berikan ujian besar, tapi bukan kalah. Kenapa? Kalau dalam peperangan militer, ya, ada 3 indikasi satu peperangan dikatakan menang.
ada penguasaan wilayah. Ya, Abu Sufyan beserta para pasukannya tidak menguasai Uhud ketika itu. Cuma sesaat aja untuk melampiaskan Hindun yang merobek-robek dadanya Sayyidina Hamzah. Kemudian ada tawanan yang dibawa. Dan ketiga ada harta rampasan yang dibawa. Tiga ini enggak ada. Bahkan dalam keterangan Abu Sufyan balik lagi ke Mekah ada dalam kondisi yang hina. Ya. Dan balik lagi ke Mekah itu dalam kondisi apa? Terbirit-birit karena mendengar dari Madinah akan dikirim pasukan yang segar, ya, yang akan kemudian membantu peperangan Rasul Muhammad setelah kemudian beristirahat sebentar bersembunyi di Bukit Uhud. Tapi tidak kalah. Ya. Tidak pernah kalah. Jadi salah kalau kemudian Uhud dikatakan peperangan yang kalah. Peperangan yang mendapatkan ujian besar, iya. Terkait apa? Iman. Hanya 70 sahabat saja kan yang kemudian mati dalam peperangan Uhud. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Dan itu kemudian dimakamkan betul di Uhudnya. Berikutnya Pak, Bu. Saya cepat aja. Ada 5 ya. Ikhtiar iman maksimal. Nah ini, mohon maaf ya, bahkan ikhtiarnya sendiri kadang-kadang menjadi berhala buat kita. Ya. Berapa banyak orang yang melakukan ikhtiar, katanya ikhtiar iman, tapi sesungguhnya dia memberhalakan ikhtiarnya. Bukan karena Allah yang memberikan pertolongan, tapi ikhtiar dia yang kemudian dia jadikan. Tidak dari lisannya keluar hadza min fadli rabbi, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan anugerah yang luar biasa. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengujiku aashkuru am akfur. Supaya aku bersyukur atau kufur. Dia sadar betul semua datang dari Allah, bukan karena ikhtiar dia. Ya. Nah, ini karena apa pentingnya memperbaharui niat. Ya, dan terus kemudian melakukan perenungan-perenungan. Karena terkadang awalnya benar, tapi di tengah perjalanan ya, sampai kemudian dia yakin pada fase yang yakin ketika memberikan tips kepada seseorang, kamu kalau ini begini. Nah, tanpa dia sadari tips dia itu adalah berhala buat dia. Dia berhalakan tipsnya itu karena pengalaman yang sudah dia lakukan. Ini tipis sekali. Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia tipskan. Ya. Paham ya? Artinya kadang-kadang kita terjebak di ikhtiar kita sendiri. Ya, tahajud apa? Kita bicara apa? Makanya tahajud dong. Tahajud tuh gini-gini. Tahajudnya yang kemudian jadi sesuatu yang mendatangkan pertolongan, bukan Allah Subhanahu wa taala lewat tahajud. Ya. Ini yang sering kali, makanya tadi ya apa niat itu di awal saya sampaikan. Karena ini penting sekali. Makanya ketika kita melewati atau menjalani solusinya, jangan lupa kata Allah apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah selamanya, lihat fiil mudhari, yahdi qalbah. Allah selamanya akan memberikan hidayah kepada orang yang meniti jalan keluar atau untuk meraih impian sepanjang dia tetap ada dalam koneksi kepada Allah. Makanya tadi ayatnya la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lihat, Allah yang menjalankan di dua kondisi yang ya bertolakan itu. Nah, kuncinya apa Pak Bu? Tadi ya, ini nih. Jangan pernah Pak Bu, punten ya, ketika kita berdoa dan kita akan melakukan sesuatu. Ya Allah, temani saya.
Ya Allah bersamai saya. Bahkan sekedar merenovasi rumah Pak Bu. Sekedar merenovasi rumah. Ya Allah temani saya dalam merenov rumah saya. Jangan sampai ini jadi penyebab kita akhirnya apa? Ujub. Lihat rumah kita yang paling bagus. Lihat bagus ya ini. Allahu Akbar. Temani. Makanya tadi ketiadaan rasa adanya Allah ini jadi musibah yang besar. Nih Pak Bu. Nah, tidak sedikit ketika melakukan ikhtiar mendapatkan impian, ya, godaan terbesar adalah datang dari orang-orang di sekitar kita. Jadi ini yang diucapkan oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika coba diselamatkan. Apa yang disampaikan? Inna lamudrakun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti akan terkejar, kita akan dikoyak-koyak oleh tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Ya. Nyalahin, ente Musa konyol bawa kita ke gini, di depan Laut Merah, di belakang ini, udah selesai. Terkadang pasangan kita meremehkan apa yang menjadi ikhtiar kita Pak Bu. Kamu cuma bisa sholat doang, kerja dong sana, keluar dong sana. Apalah artinya kerja kalau tidak diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dari itu semuanya adalah bahwa yuk ikhtiar apapun yang kemudian kita lakukan adalah disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah, bukan sekedar positive thinking, tapi positive feeling. Karena iman adalah sesuatu yang ya korelasi dengan rasa, bukan sekedar pikiran. Ya, para motivator coba lihat berbicaranya. Kegagalan ini adalah sesuatu yang ya berarti menunda keberhasilan kita. Tapi apakah betul sampai di hati ucapannya? Jangan takut, kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Ya. Sepanjang kita ikhtiar, Tuhan akan memberkahi kita. Tapi apakah betul dari hati? Maka yuk azab atau teguran atau ujian, semoga gitu ya. Ini adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bukan istidraj, yuk bismillah, kita akan kemudian ada dalam ya cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Wa dhannun idzaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Ya. Dia menyangka bahwa Allah enggak memberikan kesulitan dengan sikapnya itu. Allah tidak memberikan ujian, teguran. Salah. Tapi Allah kemudian tegur. Nah, yang terjadi pada Nabi Musa adalah apa? Husnuzon di kegelapan yang dia merasakan dan menikmati betul. Nah ini, jangan batalkan pertolongan Allah dengan suuzon. Ya, sekali lagi, jangan pernah batalkan pertolongan Allah yang Allah sudah pengen hadirkan dengan sikap suuzon kita. Ya, maka ketika ya Imam Ali menyampaikan satu kalimat, dia mengatakan, jika doaku terkabul, aku bahagia. Jika doaku tidak terkabul, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama yang dikabulkan tadi adalah pilihanku, sementara yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah kemudian jatuh pada sesuatu yang Allah tidak syukur. Nah, bersyukur tanpa syarat. Hilangkan rasa memiliki. Ya, bahwa itu milik kita gitu ya. Termasuk keberhasilan setelah musibah atau impian kita tercapai. Itu bukan milik kita, milik Allah. Maka kembalikan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus kita baca dan betul merasuk. Bukan cuma sekedar keberhakan kita ya atas apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Dia menikah. Keberhakannya apa? Dapat keturunan. Siapa yang kemudian mengatakan itu? Keturunan adalah hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai masalah yang belum selesai menutupi kenikmatan Allah yang banyak. Dan terakhir, buka pintu rizki. Ya, nah ini Pak Bu. Yang ini saya sampaikan adalah pertolongan Allah atau kemudian rizki yang tidak diduga. Itu bukan sesuatu yang kemudian kita
dapatin gitu ya sebagai satu tips. Tapi yuk kita mulai sekarang meniti perjalanan takwa, bukan sibuk meniti cari solusi. Paham Pak Bu ya? Yuk mulai sekarang supaya pertolongan Allah datangkan di setiap permasalahan apapun, bukan cuma yang sekarang kita hadapi. Ngapain? Ya, besok akan datang lagi. Itulah hidup. Dan ketika rizki yang tidak diduga Allah datangkan, maka yuk jalan yang harus kemudian kita lakukan adalah jalan takwa demi Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan. Ya. Jadi bukan tips yang kemudian setelah ini akan begini, tidak. Yuk kita sama-sama jalani, jadikan kesolehan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amal-amal yang bisa menghantarkan itu semuanya. Sebagaimana Siti Hajar, dia sa'i dulu, baru kemudian Zam-Zam Allah datangkan. Dia tahu persis di sofa nggak ada air, tapi balik lagi ke sofa setelah dari Marwa, balik lagi ke Marwa setelah dari sofa. Apa Siti Hajar nggak punya pikiran? Udah tahu nggak ada, didatangkan lagi. Bukan itu. Siti Hajar pengen mencuri perhatian Allah, pesonanya Allah, sehingga kemudian Allah datangkan Zam-Zam. Jangan buru-buru kita kemudian mendapatkan solusi, sementara amal ya yang menjadikan wasilah kita mendapatkan pertolongan belum kita lakukan. Sholat masih telat, tapi solusi pengen cepat. Ya, ibadah masih hitung-hitungan, sedekah masih hitung-hitungan, tapi kemudian kita pengen mendapatkan rezeki yang tidak hitung-hitungan. Aneh memang. Ya, ini saja dari saya. Mohon maaf kalau lewat dari waktunya. Dan sekali lagi, ya, hidup manusia itu akan bahagia. Dan apa yang Allah janjikan, pertolongan, rezeki yang tidak diduga-duga, yang mengalir deras demi Allah, saya boleh sumpah, akan didapatkan manakala kita mencanangkan diri. Yuk kita meniti jalan takwa. Di apapun posisi dan level kita, Allah akan berikan itu semuanya. Hadani Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.